Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang uji lanjutan dari analisis of varian, yaitu kita perlu mengetahui bahwa karena H0 ditolak dan H1 yang diterima, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan perolehan pendidikan antara masyarakat kota, urban, dan pedesaan dengan tingkat kekeliruan alfa 5%. Nah, selanjutnya, karena terdapat perbedaan perolehan pendidikan di antara kelompok masyarakat tadi, kita selanjutnya harus mengetahui di antara ketiga kelompok masyarakat tadi, manakah yang perolehannya paling tinggi dibandingkan dengan kelompok yang lainnya. Nah, untuk keperluan itu maka diadakanlah uji posok. Posok itu artinya apa yang terjadi kemudian. Untuk menguji lanjutan yang disebut posok tadi, ada banyak model atau cara untuk mengujinya. Misalnya uji dengan SKEPE, uji dengan HSD Taki, uji dengan posok yang lainnya. Ada misalnya uji posok yang menggunakan Ben-Veroni dan uji-uji yang lainnya. Kesemuanya itu pada dasarnya sama, hanya berbeda dalam menganalisisnya. Untuk itu, pada kali ini akan saya contohkan satu saja, yaitu uji posok dengan menggunakan atau yang diberi nama dengan HSD Taki. Taki nama orang gitu. Sementara HSD itu singkatan dari Hounsfield Significant Difference. Jadi perbedaan yang signifikan. Nah, untuk itu kita harus kembali mengamati data yang telah diolah pada pertemuan yang lalu. Untuk keperluan itu kita diberikan sebuah rumus yang namanya rumus HSD Taki, seperti ditampilkan di dalam slide yang ada di samping kiri saya. Seperti Anda perhatikan di sana, HSD itu sebuah nilai yang rumusnya itu seperti tampak di sana. HSD sama dengan Q akar dari varian within dibagi dengan N. Nah, N yang dimaksud di sana itu banyak anggota sampel dari tiap kelompok kalau anggotanya sama. Maka ketika banyak anggota sampel berbeda, maka kita harus menghitung N itu sebagai rata-rata harmonis dari banyaknya anggota sampel dari banyaknya anggota dari tiap sampel. Nah, di sini ada beberapa simbol yang harus di pahami.
Nah itu Q yang ada di dalam HSD itu tidak lain nilai statistik baru yang namanya itu studentized rank statistik. Nah nilai Q ini bergantung pada alfa dan banyaknya anggota sampel serta derajat kebebasan antar kelompok. Untuk menghitung nilai HSD dengan menggunakan rumus yang tadi sudah kita lihat di slide, maka ada beberapa variabel yang harus dicari nilainya. Dalam rumus itu ada Q. Nah ini nanti kita harus menggunakan daftar. Kemudian di dalam tanda akar itu ada varian within. Jadi varian di dalam kelompok artinya keseluruhan dibagi dengan N. N yang dimaksud di dalam rumus HSD adalah N sama dengan nilai tertentu apabila setiap sampel memiliki anggota yang sama banyak. Misalnya, kalau kita memiliki 3 sampel dan masing-masing anggotanya 5 buah, maka N yang dimaksud di dalam rumus tadi adalah 5. Nah, apabila banyaknya anggota sampel dari tiap kelompok tidak sama, maka kita harus menghitung rata-rata harmonis dari banyaknya anggota sampel yang berbeda tadi. Nah itu untuk menentukan N. Nah untuk itu pada kasus kita yang sedang dibahas, diketahui bahwa kita sebut saja banyaknya masyarakat perkotaan dalam sampel ini sebutlah sebagai N1, di mana N1 itu sama dengan 15 anggota masyarakat perkotaan yang terkena sampling. Kemudian kelompok yang kedua yaitu urban, masyarakat urban, yang anggota sampelnya sebanyak 10 dan kita sebut saja N2 sama dengan 10, dan masyarakat pedesaan banyak anggota sampelnya adalah 8. Sehingga kita memperoleh N1 sama dengan 15, N2 10, dan N3 sama dengan 8. Nah, untuk menghitung rata-rata harmonis untuk yang akan disubstitusi ke dalam rumus HSD, maka rumusnya itu seperti tampak dalam slide yang ada di samping saya ini. Itu tanda S yang tidur hanya untuk membedakan antara N itu dengan N yang lainnya. Sebetulnya yang dimaksud N yang pakai topi itu N yang ada di dalam HSD yang harus dihitung dengan rata-rata harmonis karena banyak anggota tiap sampelnya tidak sama. Nah, dengan menggunakan rumus rata-rata harmonis, maka N yang kita cari itu diperoleh seperti yang tampak di slide ini. K di sana menunjukkan banyaknya kelompok, jadi kita
punya 3 kelompok. Kemudian N1, N2 dan N3 di sana sampai NK, maksudnya kita hanya punya 3 kelompok. Jadi kelompok yang pertama ada 15, jadi dibagi dengan 1/15 ditambah 1/10 ditambah 1/8. Dan kalau kita hitung dengan teliti, maka akan diperoleh N-nya itu 10,29. Dengan demikian, N di dalam HSD sudah kita peroleh. Nah, yang berikutnya menentukan nilai Q yang ada di dalam rumus tadi. Nah, untuk menentukan nilai Q, kita harus mulai dengan melihat berapa derajat kebebasan within. Jadi derajat kebebasan untuk keseluruhan. Kita tahu bahwa jumlah ketiga sampel itu sama dengan 33, sementara kelompoknya itu ada 3. Jadi DF atau derajat kebebasan within itu 33 kurang 3 sama dengan 30. K-nya sama dengan 3. Dan kalau alfa sama dengan 0,05, tentu kita harus menggunakan tabel atau daftar yang ada nilai-nilai untuk nilai Q itu, yaitu di dalam sebuah tabel statistik, namanya itu The Standardized Rank Statistic. Nah, ini menyangkut adanya derajat kebebasan within dengan banyaknya kelompok seperti diperlihatkan dalam slide itu. Nah, jadi kita lihat dulu daftarnya. Kemudian di dalam daftar itu kita cari DFP-nya berapa. Di dalam soal kita DFP-nya 30. Kemudian kita menggunakan alfanya itu 5%, 0,05. Dan K-nya, jadi number of group di sana, jadi banyaknya kelompok ada 3. Maka dari daftar yang tadi kita peroleh bahwa nilai Q-nya itu tidak lain adalah 3,49. Nah, ini 3,49 itu dari tabel. Untuk selanjutnya, karena di dalam rumus HSD itu ada varian within, dan ini sudah kita hitung pada pembahasan yang lalu ketika kita menguji hipotesis. Di sana diketahui bahwa varian within-nya itu 8,47. Apabila ketiga nilai tadi disubstitusikan ke dalam rumus ini, ke dalam rumus yang ini, maka nilai HSD-nya itu sama dengan 3,49 kali S varian within-nya 8,47 dibagi rata-rata harmonis yang sudah kita hitung tadi. Dan ternyata hasilnya itu adalah 3,17 setelah dibulatkan itu. Nah, untuk apa nilai yang kita peroleh atau nilai HSD Taki ini? Yaitu untuk melihat apakah perbedaan di antara pasangan dua kelompok dari ketiga kelompok itu signifikan atau tidak. Kita bandingkan dengan nilai HSD ini.
Untuk itu kita lihat kembali tabel selisih yang tadi sudah disediakan. Tabel selisih antara ketiga kelompok tadi. Dengan diperolehnya nilai HSD sama dengan 3,17. Lalu kita lihat selisih-selisih rata-rata di antara pasangan dua kelompok dari tiga kelompok tadi. Dan kalau kita perhatikan kembali di slide yang memuat selisih rata-rata antar kelompok, maka yang pertama selisih rata-rata perolehan pendidikan kelompok masyarakat perkotaan dengan kelompok urban besarnya itu seperti terlihat dalam tabel adalah 2,33. Dan nilai selisih antara perolehan pendidikan masyarakat perkotaan dengan urban itu hanya 2,33, dan 2,33 itu lebih kecil dari 3,17 yaitu nilai HSD, maka dapat dikatakan bahwa perbedaan 2,33 itu pada level 5% atau kekeliruan 5% tidak berbeda secara signifikan. Artinya, untuk sementara bahwa perolehan pendidikan masyarakat perkotaan dengan masyarakat urban tidak berbeda secara signifikan. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita lihat lagi perbedaan atau selisih rata-rata perolehan pendidikan antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan, yang di dalam tabel tampak bahwa selisihnya itu adalah 4,98, dan nilai ini lebih besar dari nilai HSD 3,17. Ini berarti bahwa perolehan pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan perolehan pendidikan masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan. Dengan kata-kata lain, bahwa perolehan pendidikan masyarakat perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan pendidikan masyarakat pedesaan. Tentu untuk yang pasangan selisih rata-rata antara kelompok urban dan pedesaan yang besarnya 2,65, dan seperti saudara ketahui bahwa ini lebih kecil dari nilai HSD. Itu artinya bahwa bahwa perolehan pendidikan masyarakat urban dengan masyarakat pedesaan tidak berbeda secara signifikan. Nah, dengan demikian, dengan pembandingan posok tadi dapat diketahui bahwa yang dapat terbandingkan itu hanyalah bahwa perolehan pendidikan masyarakat perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Sementara antara perolehan pendidikan masyarakat perkotaan dengan urban tidak berbeda secara signifikan. Demikian juga perolehan pendidikan masyarakat urban tidak berbeda secara signifikan dengan masyarakat pedesaan.
Nah, pembandingan dua kelompok tadi sering dikatakan itu namanya itu pembandingan multiple atau pembandingan ganda. Dalam bahasa Inggrisnya sering dikatakan itu sebagai multiple comparison. Saya kira untuk uji dengan Poisson kita akhiri sampai di sini.